Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke, di video kali ini di sini saya akan bahas aplikasi security versi 5.7.6 yang sebelumnya saya sudah bahas di Poco X NFC dan juga Poco X3 Pro. Nah, kali ini di sini saya akan coba tes di Redmi Note 10S, teman-teman. Bagaimana untuk fitur-fitur yang sebelumnya saya sudah jelaskan di kedua HP tersebut, teman-teman. Apakah nanti di Redmi Note 10S ini untuk fitur tersebut bisa ada? Nah, ini kita nggak tahu, teman-teman ya. Oke, di sini saya menggunakan aplikasi security atau keamanannya di Redmi Note 10S ini adalah versi bawaan ya. Ini ada di versi 5.5.1, teman-teman. Nah, ini dia. Oke, di sini saya akan langsung coba install ya, tidak berlama-lama untuk aplikasi security-nya. Oke, nah perlu diingat juga nih teman-teman ya, kalau misalkan kita coba install dan juga kita coba downgrade lagi atau uninstall update, itu akan mempengaruhi tema kita. Tapi itu nggak apa-apa teman-teman, nggak masalah. Nanti kalau misalkan tiba-tiba berubah, nah teman-teman restart terlebih dahulu si HP-nya, baru nanti tinggal diubah lagi dengan tema yang teman-teman pakai lagi, seperti itu. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah teman-teman ya. Oke, di sini langsung saja kita langsung ke aplikasinya ya. Kita langsung saja ke aplikasi manager, ke aplikasi. Nah, di sini sudah ada aplikasinya. Kita langsung saja install, teman-teman. Install, kita coba lihat apakah gagal di Redmi Note 10S. Oke, ini dia aplikasi terinstall. Oke, ini selesai dulu. Seperti biasa, kita langsung saja lihat di sini di aplikasinya ya. Ini teman-teman lihat ya, ini nggak berubah menjadi security seperti itu. Karena di sini sudah bahasa Indonesia, teman-teman. Kita klik kemudian masuk ke info aplikasi. Di sini sudah versi 5.7.6 dan kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Ke sini teman-teman, kita lihat. Oke, ya. Untuk pengaturannya bahasa Indonesia juga. Ini sama, kita lihat di bawah. Nah, di bawah di sini untuk di Redmi Note 10S ini nggak sebanyak yang di Poco X NFC ataupun di Poco X3 Pro ya. Di sininya. Nah, untuk game turbo juga nggak ada di sini dan untuk video toolbook juga nggak ada di sini, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita langsung aja masuk di sini ke pengaturan. Nah, selanjutnya di sini langsung kita ke bagian fitur spesial. Oke. Nah, di sini kita coba lihat di bagian kotak alat videonya, teman-teman ya, sini. Oke. Ini dia. Dan masih sama kotak alat video seperti ini, nggak menjadi smart toolbook ya. Dan di sini untuk aplikasi kelola videonya kita bisa sematkan galeri misalkan ya, ataupun kita coba lihat di sini ada YouTube nih, seperti itu. Nah, ini untuk menampilkan nanti video ya dari sidebar sini seperti itu ya, untuk di kelola aplikasi video. Nah, kotak alat video seperti itu teman-teman. Nah, oke, itu masih nggak berubah ya menjadi sidebar ataupun smart toolbook. Kemudian ke sini untuk game turbo, kita langsung aja masuk ke game turbo dan di sini nggak berubah, kita lihat. Oke, ini juga sama saja ya di game turbo. Untuk di bagian GPU settingnya juga ini ada teman-teman, nggak hilang juga, aman ya. Seperti itu. Ini PUBG New State. Oke. Nah, ini teman-teman settingannya ya, seperti itu. Kemudian apalagi teman-teman di sini kita coba lihat di bagian sini ya, di bagian baterai dan juga performanya. Apakah sudah ada mode performa, kita coba lihat. Oke. Dan ini juga masih sama seperti yang sebelumnya ya, nggak ada perubahan di bagian sini, di bagian hemat baterai dan juga di baterai kita coba lihat. Nah, kalau di baterai di sini kelihatan teman-teman ya untuk suhunya normal. Jadi, nah ini untuk suhu ini kenapa bukan derajat Celcius seperti itu kan? Nah, jadi nanti di sini kalau misalkan panas itu nanti kebacanya hot misalkan di sini, atau panas seperti itu. Kalau misalkan dingin di bawah normal berarti nanti kebacanya dingin, teman-teman. Seperti itu ya untuk suhu. Tapi saya lebih senang sih yang ada berapa derajat gitu kan. Seperti itu sih daripada seperti ini. Nah, oke. Nah, kita akan coba lihat lagi di sini di bagian game turbo ya. Saya sebetulnya ingin bahas hal ini. Ini menarik teman-teman ya untuk di Redmi Note 10S. Kita akan coba lihat ya di sini. Masuk ke game turbo. Nah, kemudian teman-teman di sini misalkan ini ya PUBG New State, dan kita coba lihat di bagian settingan sini ya, settingan GPU-nya. Kita coba klik. Nah, ini dia teman-teman. Oke, kita coba ambil fokus terlebih dahulu ya. Nah, ini seperti ini teman-teman.
Nah, ini sebetulnya gimana ya beda dengan versi di Snapdragon ya, teman-teman, seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini namanya itu multi thread rendering ya, seperti ini. Ini ada tanda tanya. Gunakan multi thread rendering untuk mengoptimalkan performa permainan. Kemudian juga ada MIP map LOD bias. Nah, seperti ini. Jadi ini merupakan sebuah kejernihan gambar, teman-teman. Jadi mengoptimalkan kalau ini semakin tinggi, itu gambarnya itu akan semakin jernih, akan semakin bagus, teman-teman, seperti itu. Di sini juga ada filter anisotropic ya. Ini resolusi kita juga bisa ubah menjadi 720p. Nah, sebetulnya ini ada kombinasi dengan set edit, teman-teman, untuk resolusi ini. Nanti kita akan bahas di video terpisah ya terkait ini. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk di sini ya, di bagian GPU setting ini ada perbedaan. Nah, sebentar saya coba lihat dulu yang di Poco XNFC ya. Kita akan coba bandingkan di bagian GPU setting ini, teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, di sini saya ada dua nih, yang bawah ini Poco XNFC, ini yang atas Redmi Note 10s. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di Poco XNFC di bagian sini ya. Dia itu seperti ini saja ya keterangannya. Optimalkan grafis, kita akan coba lihat apa di sini. Mengoptimalkan gambar untuk meningkatkan kinerja GPU ya. Dan menghemat daya. Fitur ini didukung oleh permainan yang dipilih, katanya seperti itu. Nah, jadi didukung katanya ya. Optimalkan grafik ini didukung oleh permainan yang sekarang saya pilih ini. Di sini permainan itu adalah Genshin Impact. Nah, bedanya seperti itu, teman-teman. Kemudian di sini ada kualitas filter tekstur. Ini ada kecepatan seimbang kualitas tinggi. Nah, ini berbeda dengan yang ada di MediaTek ya. Di sini MediaTek Helio G95, teman-teman, untuk di Redmi Note 10s. Seperti ini ya. Nah, ini mungkin jadi bahan pembanding ya, seperti itu, teman-teman. Kalau misalkan di Snapdragon dan juga di MediaTek, ini perbedaannya di GPU setting itu seperti ini. Nah, jadi mungkin teman-teman nanti ada informasi baru ya di sini. Jadi pengguna MediaTek itu harusnya senang juga gitu kan. Karena di sini berbeda ya untuk settingan GPU-nya, malah lebih kalau menurut saya lebih lengkap, seperti itu. Ada MIP map LOD bias seperti itu, kemudian juga ada multi thread rendering. Wah, ini keren banget, teman-teman. Sedangkan di Snapdragon ini nggak ada, hanya optimalkan grafik saja. Seperti itu, teman-teman ya. Ini udah mantep banget pokoknya ya untuk intinya sih keduanya mantep lah ya, seperti itu ya. Jadi ada kelebihan dan ada kekurangannya masing-masing, seperti itu. Oke ya, di sini kita coba lanjut lagi bahas di Redmi Note 10s. Jadi seperti itu, teman-teman ya, untuk di di game turbo, terutama di GPU settingnya di Redmi Note 10s. Oke, di sini saya akan coba tes saja ya, tes gamingnya. Mungkin di sini saya akan samakan seperti kedua smartphone sebelumnya ya, Poco XNFC dan juga Poco X3 Pro. Di sini saya akan coba bahas atau saya coba tes di Genshin Impact, teman-teman. Bagaimana untuk performanya? Di sini saya akan menggunakan kualitas tertinggi juga, disamakan ya, nggak menggunakan settingan custom seperti itu. Saya akan coba menggunakan settingan kualitas tinggi. Oke, di sini saya akan langsung masuk ke gamenya, teman-teman. Oke, ini sebelum kita coba masuk ke gamenya, sambil nunggu ya untuk verifikasi integritas filenya, di sini saya akan coba perlihatkan dulu, teman-teman ya, di sini di bagian untuk sidebar dari game turbonya ini seperti ini ya. Dan sayangnya untuk di Redmi Note 10s di sini untuk voice sync itu masih belum support dan masih nggak ada di sini, teman-teman. Seperti itu. Ini ya. Nah, ini masih belum bisa. Kemudian di sini kalau misalkan untuk mode gaming bisa ya, mode performanya kita sudah pilih seperti ini, mode performa. Kemudian di pinggir sini ada folding window-nya. Ini sama saja ya, teman-teman. Seperti itu. Kita contoh di sini ya, set edit, kita coba buka. Nah, ini dia bisa seperti itu ya, teman-teman. Mantap ya. Jadi bisa. Sekarang kita tinggal coba lihat performanya bagaimana. Di sini saya sudah aktifkan juga untuk FPS-nya dan juga power monitor. Kita akan coba lihat, teman-teman ya, untuk gameplaynya seperti itu. Oke, teman-teman, di sini saya sudah masuk nih ya di gamenya. Nah, gimana menurut penilaian teman-teman? Kalau di sini kedeteknya sih masih di 60 fps, cuman ini ada terkadang frame drop ya, seperti itu. Jadi untuk keakuratan dari frame meter untuk fps-nya di sini masih kurang akurat kalau menurut saya. Nah, karena di sini untuk di Redmi Note 10s ya nggak sama seperti di Poco XNFC ataupun juga di Poco X3 Pro. Jadi dia nggak ada tambahannya di atas tuh yang hijau, ini nggak ada. Ini nggak tahu kenapa juga saya, teman-teman ya, di Redmi Note 10s. Jadi seperti ini ya, teman-teman, untuk kualitasnya ya. Nah, ini dia. Tapi kalau menurut saya ini lancar banget. Ini di settingan grafisnya itu di settingan
sebentar ya, kita coba lihat settingan grafisnya itu di grafisnya di terendah ya. Ini terendah, kemudian rendah 60 fps seperti ini teman-teman ya. Ini kalau dari pengalaman saya sih fps-nya ini paling sekitar 40-an ya, 40-45an seperti itu ya teman-teman untuk Genshin Impact. Ini kalau menurut saya sih udah cukup lah ya, sudah enak seperti itu. Kita coba di sini untuk giroskopnya. Oke, giroskopnya ini bagus ya, aman tuh, nggak nyendet-nyendet ya. Kalau di Poco X3 Pro kemarin ini delay banget nih pas ke kiri ke kanan seperti itu. Sip. Nah, mungkin itu teman-teman ya. Di sini saya coba tes begini saja. Nanti lengkapnya saya akan coba tes recording seperti itu, recording layar. Saya akan coba gameplay ya, bermain seperti itu dengan record layar. Saya nanti akan share atau saya akan publikasikan videonya di channel gaming saya teman-teman ya, di Wahyu Zekta Gaming Official seperti itu. Nanti teman-teman bisa disimak saja di sana. Oke, itu saya mungkin teman-teman ya tes untuk Genshin Impact-nya. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya akan coba tes. Di sini saya akan lihat di bagian kameranya ya, seperti itu. Bagian kameranya ya. Sebentar, kita coba sini masuk ke bagian kamera. Kita lihat untuk kamera depannya seperti apa. Kita lihat di sini. Nah, ini dia teman-teman ya, saya record menggunakan Poco X3 Pro. Di sini kita coba lihat percantiknya seperti apa. Nah, ini filternya seperti ini aja. Halus, kurus, mata besar seperti itu teman-teman. Ya, nggak sebanyak yang ada di Poco X3 Pro seperti itu ya. Jadi sepertinya ini default aja teman-teman, seperti ini ya, bawaan dari MIUI-nya sepertinya ya. Kemudian kita coba lihat di bagian video seperti itu, kamera depannya juga sama ini. Ya, tapi stabil teman-teman. Ini ada stabilizernya, lihat ya. Kalau getar-getar seperti ini ada stabilizernya ya. Nah, ini kita coba aktifkan untuk percantiknya, dan ini percantik saja seperti ini, nggak ada yang lain ya, nggak ada bokeh ataupun nggak ada yang lain. Jadi cukup seperti ini aja untuk di kamera teman-teman. Oke, jadi itu ya untuk tes di Redmi Note 10s, aplikasi security terbarunya versi 5.7.6. Yang kalau menurut saya lebih baik menggunakan yang bawaan saja dulu lah untuk di Redmi Note 10s ini teman-teman, yang di versi 5.5.1 ya, seperti itu. Oke, itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini. Mudah-mudahan ada informasi yang dapat dipetik ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.